Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Saya berharap semua baik-baik saja, tidak ada kekurangan suatu apapun, dimudahkan dalam segala hal urusannya, dilancarkan rezekinya, rezeki yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Video ini saya mulai sekitar jam 3 sore ya teman-teman. Jadi memang biasanya di jam seginilah ya saya mulai memasak saat di bulan puasa ya teman-teman. Dan ini saya sedang mencuci beras dulu ya, kita menyebutnya mususi ya teman-teman. Dicuci berasnya sampai airnya itu agak bening ya. Lalu ini akan saya keroncong dulu di atas kompor sebelum saya letakkan di magicom. Jadi dimasak dulu ya biar menjadi nasi aron ya teman-teman. Kalau seperti ini nanti matang nasinya itu cepet ya teman-teman, nggak lama-lama dimasak di magicomnya ya. Selanjutnya sembari ngeroncong nasi atau beras, saya mau membersihkan udang dulu sebentar ya teman-teman. Ini adalah udang sebanyak setengah kilogram dan ini mau saya pakai separuhnya saja teman-teman ya, nggak semuanya karena biar nggak banyak-banyak ya, pokok sak pasan yang akan dimakan saat itu juga ya. Ini mau saya kupas dulu udangnya ya, temani saya mengupas udang ya. Tapi sebelumnya sisanya akan saya simpan lagi di kulkas dan langsung aja saya akan mengupas udangnya satu persatu. Mengupasnya itu nggak semuanya di bagian cangkang yang saya hilangkan ya teman-teman, cuma di bagian kepala dan ekornya aja ya. Di bagian tengah memang sengaja saya sisakan supaya cangkangnya itu tetap bisa dimakan, nggak semuanya kebuang ya. Karena ini pun udangnya juga nggak terlalu besar ya, ukurannya itu sedang ya, agak kecil lah ya teman-teman, nggak begitu gede pokoknya. Kalau nanti banyak-banyak yang dibuang kan tambah semakin sedikit yang kita makan ya teman-teman. Terus ada yang bilang katanya orang yang sudah berumur itu lebih bagusan makan cangkangnya daripada dagingnya. Benar atau benar? Coba aja cari, kita buktikan ya, dicari di Google atau di mana gitu ya teman-teman. Nah ini sudah selesai saya kupas, lalu saya buang dulu cangkangnya ya. Ini saya wadahkan ke kresek ya teman-teman. Aduh di belakang itu anakku ngapain ya, ada yang manjat-manjat kayak gitu ya, nggak tahu kalau ada yang manjat, khawatir nanti kalau jatuh nih saya. Nah ini udangnya sudah saya bilas ya pakai rege, nggak lupa ya teman-teman. Rege itu memang alat atau wadah yang memang cocok sekali untuk mencuci-cuci bahan-bahan yang akan dimasak ya teman-teman, karena lubang-lubangnya itu memang kerep padat, jadi airnya itu waktu buat membilas barang-barang atau bahannya itu langsung jatuh dan bahannya itu akan cepat bersih ya teman-teman. Nah saya akan langsung menyiapkan tepungnya ya. Ini saya memakai tepung sasa pakai ukuran yang sedang, pakai satu bungkus saja sudah cukup sepertinya ya teman-teman. Dan udang yang telah saya cuci tadi bisa dicampur ya. Ini saya awur-awurkan semuanya supaya tepungnya itu menempel ke semua permukaan udang ya teman-teman, supaya nanti itu hasilnya itu crispy dan anak-anak suka sekali saat memakannya. Dan ini udangnya sudah saya masukkan ke minyak panas ya untuk digoreng. Jadi seperti ini penampakannya setelah mateng ya teman-teman. Ini crispy banget loh teman-teman, karena saya menepungnya itu sampai menempel semua ke permukaan udang dan memasukinya ini satu persatu ke minyak panas ya. Jadi nggak nempel satu sama lain, yang itu membuat kriuk enak sekali ya. Selanjutnya saya menyiapkan nasi atau meleteng nasi untuk masing-masing anak-anak dan Pak Miswa ya, karena waktu berbukanya ini sudah akan semakin dekat ya teman-teman. Tapi sampai sekarang kok belum datang Pak Miswa mencari lauk dan takjilannya ya. Jadi tugas saya di dapur untuk hari ini hanya menggoreng udang dan memasak nasi ya. Untuk lauk-lauknya sama Pak Miswa itu dicarikan, dibelikan, mengajak anak-anak diajak ngabuburit biar merasa maghribnya itu terasa lebih cepat, seperti itu ya teman-teman. Dan ini ya hasil udangnya. Setelah beberapa saat akhirnya datang nih lauknya tuh ya, pating gerandul ya di sepeda mencarinya ya pakai kantong-kantong kresek ya. Ini akan saya ambil dan akan segera saya tata biar segera siap ya semuanya di atas meja. Dan akan saya keluarkan satu persatu dari kantongnya masing-masing ya teman-teman. Ini rupanya ada madu ya teman-teman, madu asli insya Allah rupanya. Lalu untuk lauknya kita lihat diantaranya adalah ya, ini ada susu dulu yang saya keluarkan ya, ada 2 botol untuk Mas Dipa dan Dek Adlan.
Setelah semuanya dikeluarkan dari kantong, sekarang tinggal mewadahkan ke tempatnya ya, ke mangkok atau apapun itu ya teman-teman. Dan ini ada sayur sop ya, ini membelinya ada 2 bungkus ya teman-teman, karena mangkoknya kurang gede ya, jadi saya pindahkan ke mangkok yang lebih besar ya. Tadi itu nggak saya lihat dulu soalnya. Kemudian ini adalah es buah dan bubur kacang hijau ya teman-teman. Ini juga mau saya keluarkan, saya wadahkan ke mangkok semuanya. Lalu ini ada juga tempe bacem ya teman-teman. Ini saya wadahkan ke piring bersandingan dengan kotokan ikan kelotok ya. Ini dimakan dengan sayur bening atau sop semacam itu. Duh, rasanya tiada duanya ya. Saya suka sekali ya saat berbuka kalau ada sayuran dimakan dengan ikan asin. Mantap banget pokoknya. Dan ini dia menu-menu kita untuk berbuka hari ini, yaitu ada usus dan jamur crispy juga ya di wadah plastik itu teman-teman, dan ada juga molen dan apa itu namanya, onde-onde mini kesukaan anak-anak. Lalu ini es buahnya tadi itu sudah ditambahkan durian oleh Pak Miswa ya, jadi membelinya itu es buah biasa, kemudian tinggal nambahi durian sendiri di rumah seperti itu. Nah, terima kasih banyak untuk temanku semuanya yang sudah menonton video ini. Apabila ada salah kata atau ucapan yang tidak pas, tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.